Ya, selamat pagi para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA72. Hari ini kita lanjutkan. Minggu lalu kita membuktikan yang panjang kurva atau panjang busur yang menggunakan koordinat polar ya, yaitu si masukkan deh. Ya. Jadi kita membuktikan panjang kurvanya S sama dengan di sini akar dari R kuadrat ditambah dulu ada satu ya, harusnya R kuadrat ya. R kuadrat per DR per D theta kali D theta. Di sini alfa atau beta, alfa beta atau theta 1 theta 2 boleh. Kan kalau koordinat R, theta itu kan koordinat polar kan, atau kutub sama. Nah, buktinya apa? Kita tahu R itu, kita tahu bahwa cos theta adalah XPR nggak? Cos theta adalah XPR. Ya nah, cos XPR kan? Trigonometri. Cosinus theta adalah XPR. Ya. Kalau sin YPR. Sehingga ini kali silang R-nya. Ini kali silang. Maka X adalah R cos theta. Ya. Kemudian kita cari. Ya. Oke, ke sini. Ini ke sini jelas ya. Satu lagi. Sin theta adalah YPR. Kalau ini kali silang, maka Y sama dengan R sin theta. Ini kita mau buktikan ya. Jadi sebetulnya Anda belajar gak bagaimana menganalisis atau menguraikan ya. Jadi mungkin formula-formula yang Anda peroleh nanti di teknik industri, di PDE ya, itu termasuk jurusan Anda kan teknik industri. Ya. Nah kemudian ini kita cari turunannya terhadap ya, X-nya dalam T ya. Oke. Nah, di sini kita cari dx per dt. Yang apa namanya? Fluksi X. Saya nggak lalu kan. X titik di atasnya. Satu titik. Fluksi X atau dx per dt adalah kita turunkan. Ini seolah-olah kita anggap ini adalah sebagai apa? Sebagai UV nih. U kali V nih. Sebagai U kali V nih. Perkalian. Dianggap R itu fungsi T. Ya, terhadap T ya. R cos theta itu juga dalam T. Jadi sehingga kita bisa turunkan, walaupun ini theta ya, tapi kita turunkan menjadi apa? Rumus UV apa rumus? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. Jadi berarti sini UV R kali cos theta ya, ditambah R kali cos theta. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Tapi kita turunkan taraf T ya. Kita turunkan taraf T, ingat. Ya. Ini juga turunan Y terhadap T itu yang sebut apa? Fluksi Y titik di atasnya. Sama dengan DY per DT adalah R kali sin theta ditambah R kali sin theta. Ya. Ujung-ujung aksen. Ya. Ujung-ujung aksen. Paham maksudnya? Yang kita turunkan terhadap T ya. Padahal mereka ada tetanya ya. Jadi ini bentuknya jadi apa ini? Jadi dx per dt-nya apa? Sama dengan R aksen, R diturunkan terhadap T apa? dr per dt. Nah.
turunan R terhadap T adalah dr per dt kali cos theta ditambah R kali turunan sin theta, turunan cos theta apa? Min sin theta kan? Min sin theta. Sin theta ya, min sin theta kali theta diturunkan, ini kan harusnya kali theta aksen kan? Theta aksennya theta diturunkan terhadap T, betul nggak? Kan ke dx per dt. Kalau per dt turunkan terhadap T. Jadi harusnya kan theta aksennya turunkan terhadap T, d theta per dt. Demikian juga ini dx per dt, sekarang dy per dt. dy per dt berapa? R aksen adalah turunan R terhadap T kali sin theta ditambah R kali turunan sin apa? Cos theta kali theta aksen. Theta aksen terhadap T apa tuh? Theta aksen terhadap T apa? D theta per dt. Ya, sampai sini jelas nggak? Nah, kemudian kita tahu kan rumus panjang kurva dalam persamaan parameter apa? Panjang kurva dalam persamaan parameter, parametric equation kan? Parameter itu adalah S sama dengan integral akar sini Pak dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat dt. Enak, akarnya stop di luar dt ya. dt titik sini kan. Nah, ini T1 T2 kan. Kayak gampang kalau dt T1, kalau theta theta 1 ya. Nah, tujuannya ini sebenarnya yang ini nanti kita mau jadikan dalam persamaan parameter, kemudian akhirnya menjadi dalam persamaan polar. Ya. Koordinat R, theta itu polar. Nah, berarti kita butuh apa sih? Berdasar rumus ini dx per dt pangkat 2 kan, dan dy per dt pangkat 2 kan. Kita cari sini ya. Jadi dx per dt kurung kuadrat itu sama dengan apa? Berarti semua ini pangkat 2 enggak? Halo? Ini pangkat 2 kan? Ini menjadi apa? dr per dt ya, kurung ya. Kurung dr per dt berarti kali cos theta min ya nak. Karena ini plus kali min kan? Plus kali min r sin theta min r sin theta. Oh, ada ini. Ada garis. Ya, min r sin theta kali apa tuh? Belakangnya ada tam kali r sin theta kali dt turunan theta terhadap t. Kurung pangkat 2, betul enggak? Enggak tertulis ya. Saya baru mulai. Lalu kita hapus. Nggak mau ya. Oh, hilang ya. Dari satu-satu harus dipindahin. Ini. Hah? Ya harus dibuka ya baru. Ya saya buka baru dan harus di-share. Kalau enggak dia ada ini. Oh ya, oh ya. Bentar. Tampungnya ini ada. Yang pertama saya ambil. Saya ada siapkan 2. Ini kok tadi baru mulai aja udah kena. Dan tanggal 18.
Ini rusak. Baru satu halaman nih. Kita rusak tadi. Jadi ini kita copy tadi. Jadi pindahkan ke yang baru. Nah ini harus dibuang. Ini harus. Oke. Hilangkan ya. Oke. Oh, masih ada dia. Kacau. Oke. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi kita cari sini apa tadi? dx per dt pangkat 2 itu sama dengan apa? Jadi kan ada dr per dt kali cos theta min r kali sin theta kali d theta per dt kurung pangkat 2 ya nak? Terus satu lagi sini dy per dt pangkat 2, ini dy, adalah dr per dt kali sin theta, ya. Bisa lihat yang atasnya, d per dt sin theta tambah r kali cos theta d theta per dt, ya. Kurung kuadrat. Ya, kita kuadratkan ya. Ini kita kuadrat mesin kan A min B kuadrat, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi sini dx per dt di pangkat 2, jadi panjang ya. Ini di pangkat 2 apa hasilnya? Suku pertamanya di pangkat 2 kan. Hasilnya apa? dr per dt kuadrat, gitu enggak? Kali cos kuadrat theta, ya enggak? Dua kalinya. Ya, panjang dua kali. Ada min ya. Plus kali min dua kalinya. 2 kali cos theta. Oh ya, cos kali sin cos ya. Lebih bagus yang kita urutkan aja. Jadi cos kali sin ya. Kan 2 kali ya, 2 kali suku utama kali suku 2 AB. Jadi 2 sin cos sin theta cos theta. Terus ini ada dr per dt. Terus ada d theta per dt. Ya, tambah kuadrat suku kedua. Apa nih? Ini min jadi plus ya. Min pangkat 2 kan. B kuadrat tambah B kuadrat. Jadi R kuadrat kali sin kuadrat theta kali D tambah ya. R kuadrat sin kuadrat theta D theta per dt kurung kuadrat. Itu kan? Iya ada R-nya ya. 2R berarti sini R ya. Ya. Tambah R-nya sih. Ya, ada 2. Ya, ada R yang betul. Terus dy PDT dengan cara yang sama, juga sama, yaitu apa? dr per dt, ya. dr per dt pangkat 2 kali ini sin di pangkat 2, di sin kuadrat theta, ini plus ya, 2r sama, ada sin cosnya, sin kali cos, sin theta, cos theta, terus ini ada dr ya, dr per dt kali d theta per dt, d theta per dt, tambah ya r kuadrat cos kuadrat theta d theta per dt kuadrat. Jalan sampai sini. Kemudian ini kita jumlahkan sesuai dengan rumus yang di atas tadi. Dia ada dalam bentuk jumlah. Kita cari jumlahnya berapa. Ini kita jumlahkan sehingga terjadi dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat. Berapa? Nah, Anda di itu buka ya dia enggak? Enggak, bukan. Enggak, maksudnya mau cek yang punya apa? Masuk enggak ke Zoom? Oh, linknya enggak ada ya? Ada linknya saya. Ya udah enggak apa-apa. Ya khawatirnya rekamannya enggak ini. Ya enggak apa-apa sih. Baik, ini kita lihat nih ya.
Ada yang hilang nggak sini? Yang saling meniadakan, yang tengah. Benar? Apa lagi nih? Saya tidak tahu nih, ada apa ini? Masa baru 2 halaman? Wah, habis ini gini caranya. Ini yang eh Richard. Oke, tambah ya. Jadi ini kita lihat dx per dt pangkat 2. Sekarang enggak kelihatan, saya lagi asik lihat yang kanannya. Kirinya enggak kita lihat. dy per dt kurung kuadrat sama dengan apa? Yang ini hilang kan? Yang tengah ini hilang nggak? Mengapa? 1 min 1 plus. Kan? Sama kan? Hilang. Tinggal ini. Nah, kalau ini jumlahkan, masih ingat enggak ini? Ini. Cos kuadrat sin kuadrat 1 enggak? Ya. Jadi ini menjadi dr per dt kurung kuadrat dikali ya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, ya kan? Dikeluarkan yang sama. Sudah ini hilang. Nah, ini juga. Anda lihat lagi di sini. Di sini juga terjadi hal yang sama, ya enggak? Kenapa? Ditambah dengan R kuadrat kali D theta per dt kurung kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, saya tahu nilai ini berapa? 1. Ini juga 1, ya enggak? Sehingga kita peroleh dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2 sama dengan dr per dt kuadrat ya kali 1 ya tambah r kuadrat kali d theta per dt kuadrat. Paham sampai sini? Nah, dalam hal ini nanti dt-nya kita ambil sama dengan atau t sama dengan theta, sorry. T sama dengan theta atau dt sama dengan d theta. Oh, yang kita ambil adalah t sama dengan theta. Ya. Dalam hal ini ambil t sama dengan theta. Kita ubah. Jadi t itu tadinya parameter kan. Dia bisa berupa sudut. Jadi t sama dengan theta. Maka dt berapa? dt per d theta 1 enggak? Akibatnya kalau kali silang dt sama dengan d theta. Jelas mas ini? Sehingga akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat itu sama dengan akar dari apa? Ini. Jadi ini adalah dr per dt kurung kuadrat ditambah
R kuadrat kali d theta per dt itu ya, d theta per dt kurung kuadrat. Gitu ya. Sehingga ini menjadi berapa? Oh ya, ini mungkin baiknya nanti diganti nanti. Oke. Kenapa ya? Terus kalau kita selesaikan tadi apa tadi? Yang ini kita masukkan dt ganti d theta ya. Apa jadinya? Kalau kita ganti akar dari dr per d theta kurung kuadrat enggak? Dt ganti d theta kan? Tambah r kuadrat kali d theta dt ganti d theta pangkat 2. Ini satu nah nilai. D theta per theta ya. Sehingga ini hasilnya akar dari dr per d theta pangkat 2 ditambah r kuadrat. Ini biasa dibalik. Kita balik menjadi r kuadrat ditambah, kemarin saya tulis 1 ya, ada salah ya. Minggu lalu. 1 ya. Harusnya r kuadrat. R kuadrat ditambah dr per d theta pangkat 2. Nah, tadi panjang busur dalam persamaan parameter apa tadi? Saya salin ya. Dalam persamaan parameter itu adalah S sama dengan integral T1 T2 akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat dt kan? Dt ya. Nah, ingat dt ganti d theta semua ya. Sehingga S sama dengan apa? S sama dengan T1-nya ganti theta 1, T2 ganti theta 2. Atau alfa beta boleh ya. Akar dari A. Akarnya tadi kita sudah cari ini. Ini hasilnya enggak? Kita salin. Ya enggak? Yang ini akar dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2 adalah akar dari r kuadrat ditambah dr per d theta kurung kuadrat. dt jadi d theta. Jadi inilah dalam ini apa nih? Dalam koordinat polar ya. Ini adalah panjang busur atau panjang apa? Garis lengkung ya, panjang busur atau kurva ya. Dalam koordinat polar. Ya, dalam koordinat polar ada R, ada theta. Sudah jelas pembuktiannya? Ini kita save ya. Oh, yang mana? Ini coba kita. Tadi ini salah ya. Oke. Enggak satu dia kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Nah, saya cari contoh. Contoh gimana? Kita mencari panjang kurva. Ini biasanya bendanya itu disebut kardioda, seperti daun. Seperti kardiot, tahu kardiot? Jantung. Ya, kardiot itu jantung ya. Jadi gambarnya itu seperti daun, tapi kalau diberdiriin sebenarnya kalau di main apa namanya, main yoker ya, yang kartu ini ada gambar hati gitu kan. Nah, itu yang kardiot. Sebetulnya bukan hati itu apa? Si jantung hati sebetulnya. Benar enggak? Kan sering ada tulis love dengan gambar hati itu kasih panah kan? Ya, nah, itu lambang dari hati, si jantung hati, bukan hati. Bukan hati tapi jantung, ya, si jantung hati. Dan enggak? Biasanya Anda begini modelnya itu. Benar kan? Kalau asmara kan begitu kan? Nah, ini artinya si jantung hati, bukan hati ini.
Si jantung hati. Jadi sebetulnya kata jantung sini. Maka ini bentuk gambarnya nanti, ya, gambarnya seperti ini. Sorry. Nah ini theta, ini apa? Theta dan R ya. O. Nah ini yang namanya kardioda, ya, kardioda, ya, jantung, ya, bukan hati. Tapi orang kebiasaan baca hati kan, kalau lambang itu tuh di main kartu itu kan ada A, ada apa ya, ada lambang tuh yang hati. Sebenarnya bukan hati, jantung, ya, kardiot. Ya, ya kadang-kadang sering salah kaprah ya dalam bahasa itu. Nah, bentuknya seperti daun ini yang ya sebenarnya seperti jantung gitu. Maka disebut kardiot ya. Nah, nyatanya nanti kita pelajari keliling dan luasnya. Bagaimana mencari keliling yang warna hijau itu. Ya. Contohnya, kita ambil contohnya ya. Contohnya kita ambil R sama dengan 1 ditambah cos theta. Dia tanya berapa panjang kurvanya S ya. R-nya 1 tambah cos theta. Ditanya S. Nah, kita tahu rumus panjang kurva dalam koordinat polar. Ini koordinat polar ya. S sama dengan apa? Tadi integral theta 1 sampai theta 2. Ada yang alfa beta boleh. Akar dari R kuadrat. Maaf, minggu lalu sedikit 1 ya. Ada salah deh. R kuadrat ditambah dengan, kalau salah di PPT-nya atau PowerPoint ini saya lupa tuh, R kuadrat. R kuadrat ditambah dr per d theta, dt, dr per d theta, ya d theta, dan dt ganti d theta pangkat 2 kali d theta. Enak. Di rumus tadi. Nah, berarti kita harus cari R kuadrat berapa, kita harus cari dr per d theta pangkat 2 berapa. Ya kan kita? Oke, kita lihat. R-nya sudah tahu ya. Kita tulis ini. Ini kok keluar lagi nih. Bukan tadi sudah saya hapus. Biasa kalau lompat tuh satu ada coret-coret, satu enggak. Nanti setelah terakhirnya hilang harus saya buang. Jadi R sama dengan apa? 1 ditambah cos theta. Kemudian dr per d theta berapa? Kita cari. Ya, ada R, ada dr per d theta kan dari rumusnya pangkat 2 tadi. Ini 1 turunkan 0 enggak? 1 turunkan 0, cos theta turunkan apa? Min sin theta ya. Oke. Nah, kalau ini kita pangkat 2 kan apa jadinya? Kalau ini sama dengan apa? Ini sama dengan min sin theta ya. Oke. Kemudian di sini kita cari berapa R kuadrat. Berarti sini R kuadrat adalah 1 ditambah cos theta pangkat 2 enggak? Terus ini berapa dr per d theta? Dr per d theta adalah min sin theta dikurung kuadrat, betul enggak? Nah, ini nanti kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Nah, sebaiknya ini harus kita pangkat 2 kan dulu. Berapa? Jadi R kuadrat berapa? Ini belum pernah rapat ya, di K+1. Belum ya. Jadi R kuadrat sama dengan, coba dikuadratkan. 1 kuadrat, 1. Betul enggak? Ditambah 2 kalinya. 2 kali 1 kali cos theta, 2 cos theta. Ditambah kuadrat suku kedua. Cos sinus pangkat 2 theta. Kemudian, Anda tahu dr, ini pangkat 2 sorry ya. Ini pangkat 2 ya. dr per d theta pangkat 2, berarti min sin theta pangkat 2 berapa? Dr per d theta pangkat 2 sama dengan apa? Plus sin kuadrat theta enggak? Mengapa saya susun ke bawah? Supaya jumlahnya kelihatan nampak kan?
Kita jumlahkan berapa nih? Berarti R kuadrat ditambah DR per D theta pangkat 2 sama dengan apa? 1 ditambah 2 cos theta ditambah, Anda tahu sin kuadrat, cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1 enggak? Ya, sama dengan 1. Sehingga ini hasilnya berapa? 1 tambah 1, 2 ditambah 2 cos theta. Nah, 2-nya boleh keluar kan? 2-nya boleh keluar. Keluarkan 2, tinggal apa? 1 tambah cos theta. Ya. Benar ya? 2 tambah 2 cos theta. Dikeluarkan 2, 1 tambah cos theta. Ya, betul. Nah, kemudian Anda tahu cos theta dan sudut kembar yang ada satunya, hati-hati, ada min 1 atau ada 1. Apa tuh? Ingat enggak? Cos theta adalah yang berarti min ya. Karena ini daerah, kalau ini 1 pindah ke sini kan min 1 enggak? Ya ada min 1-nya apa? Yaitu 2 apa? Halo. 2 cos kuadrat setengah theta min 1, betul enggak? Sudut kembar mesti ingat, sudutnya theta berarti 2 theta itu 2 kali setengah theta kan? Sudut kembar masih ingat enggak? Halo. Ini saya tulis ya. Biasanya kan Anda tahu cos 2 theta, rumus mau 2 kalau salah nih, adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2 theta berapa? Theta. Ini kalau sudutnya 2 theta. Kalau ini adalah cos theta, ini cos theta, maka ini 2 cos kuadrat kurang 1. Sudutnya setengah kali setengah theta. Betul enggak? Nah, ini yang kita ambil nih. Yang kita ambil adalah yang nah, ini yang saya tulis di sini. Ampun. Nah, jadi saya ganti dengan apa tadi? Yang saya ganti dengan sorry, ini belum diubah ya. Ini saya ganti dulu. Min 1-nya saya pindah ke sana. Jadi apa? 1 plus cos theta adalah 2 cos kuadrat setengah theta. Cos kuadrat setengah theta. Berarti 1 tambah cos theta sama enggak 2 cos kuadrat setengah theta? Saya ganti ya. Ini. 2 kali 1 tambah cos theta adalah 2 apa tadi? Adalah 2 cos kuadrat setengah theta. Ya. 2 kuadrat 4 ya. 2 kali 2 4. 4 cos kuadrat setengah theta. Sampai sini jelas? Oke. Kalau sudah, boleh cari akarnya sekalian. Boleh ya. Kita cari akarnya. Jadi akarnya, akar dari R kuadrat. Supaya Anda tidak banyak hitungan tulis panjang kan. Jadi kita cari R tambah DR per D theta kurung kuadrat. Itu adalah akar dari apa tadi? 4 cos kuadrat setengah theta. Hasilnya apa? Akar 4, 2. Akar cos kuadrat, cos ya. Cos setengah theta. Jelas sampai sini? Baru jadi panjang kurva. Nah, biasanya itu melingkar ya. Kalau kita gambarnya itu melingkar. Melingkarnya itu yang tadi seperti yang saya tunjuk Anda tadi. Ini sebenarnya. Ini melingkar kan. Ini kan dari, ini kan theta apa ya. Ini tetanya dari 0. Ya nak, ini awalnya 0. Dari 0 ini berputar sampai sini. Ini apa? Tetanya sama dengan 2 pi. Betul enggak? Tapi hati-hati. Kenapa secara hati-hati? Karena bisa terjadi 0 hasilnya. Mengapa 0? Kita ambilnya setengah dulu. Jadi 0 sampai pi. Boleh enggak?
0 sampai pi. Itu setengah S. Jadi S nanti kali 2. Ya, diakalin itu. Jadi caranya ini tadi setengah S, ya, setengah S, integral batasnya 0 sampai pi. Ya, 0 sampai pi. Bukan 2 pi. Kalau 2 pi langsung resikonya bisa jadi 0. Padahal gambarnya ada, kok bisa 0? Nah, itu. Karena terjadi plus min tadi ya. Maka ini akar dari rumusnya R kuadrat. Ya, R kuadrat ditambah dr per d theta pangkat 2 d theta. Jadi ini adalah 0 pi. Akarnya nilainya berapa? 2 cos setengah theta d theta. Nah, ini namanya tidak sama. Harus disamakan. Jadi hasilnya setengah panjang kurva dari kardioda, yaitu apa? Kasih jarak ya, 0 sampai pi, 2-nya boleh keluar, ya, 2-nya boleh keluar. Terus ini kosinus setengah theta d setengah theta. Sengaja kan? Cos u du, ya nah. Nah, turunan ini berapa? Turunan dari setengah cos theta adalah setengah d theta, betul enggak? Halo, turunan dari setengah theta, setengah kali theta itu turunannya 1 d theta. Setengah. Nah, setengah ini supaya D1 dikali berapa sini? Dikali 2 ya. Dikali 2 ya. Dikali 2. Jadi setengah S sama dengan apa? 4 kali integral cos apa? Cos U du adalah sin U, betul enggak? Adalah sin U, sin setengah theta, harga batas 0 sampai pi. Ya, ini mau dikurung boleh ya. Nah, jadi setengah S sama dengan 4 kali sin setengah pi dikurang sin setengah kali 0. Betul enggak? Halo? Berarti ini 4 kali, ini sin pi per 2, sin 90 ya? Sin setengah pi itu, ada tulis, sin setengah pi kan 90 derajat. Dikurang sin 0 derajat ya. Atau sin 0 boleh. Sin 0, 0. Sin 90, 1. Betul enggak? Hasilnya berapa? Setengah S adalah 4 kali 1 kurang 0. Betul enggak? Hasilnya apa? Setengah S adalah 4. Lalu ini kali 2 berapa? S sama dengan berapa? 8. Jadi panjang keliling itu kan. S-nya itu adalah merupakan keliling. Kardiyodanya itu adalah ini. Mungkin cara gambarnya gimana? Yang tadi coba kita lihat. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Halo? Jelas sampai sini? Ini kita bisa cari kelilingnya. Itu adalah panjang kurvanya. Ingat, kalau tadi kita pakai A. Kalau tadi saya pakai misalnya apa tadi? Batasnya 0 sampai 2 pi, apa yang terjadi di sini? Coba. Kalau bisa masuk sini. Sin tengah kali 2 pi, sin pi. Tengah kali 0, 0. Sin 0, 0. Nah, sin pi 0. 0 kurang 0, 0. 0 apa? Jadi paling aman Anda jaga. Jangan 0 sampai 2 pi, tapi 0 sampai pi. Itu adalah setengah lingkaran. Setengah lingkar. Setengah lingkar berarti atas saja. Bawahnya nanti sama kan? Dikali 2 ya. Ya, setengah S. Nah, sekarang mungkin saya tunjukkan gambarnya, benar nggak itu? Seperti jantung gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, tadi kita R-nya adalah 1 ditambah cos theta. Kalau kita agak hitung ya. Ini R, ini theta. Ya, theta. Ini adalah R-nya. Kalau dia 0, berapa tuh? Cos 0 berapa? 1. 1 tambah 1, 2. Ya enggak? Oke. Kalau ini 0 derajat ya. Oke, derajat boleh. 0 derajat.
Kalau setelah itu sudut istimewa cos apa? 60 ya. Cos 30 setengah ketika susah. Cos 60 derajat. Kalau 60 derajat, cos 60 setengah. 1 tambah setengah, 1 setengah. Oke. 90 derajat. Cos 90 0. 1 tambah 0, 1. Ya nak? 90 apa lagi? Mungkin yang istimewa 120 derajat. 60 tambah 60 kan gitu. 120 itu sama dengan apa? Cos 120 berapa? Hah? Cos 120 adalah di kuadran kedua. 100 dari sini. Cos 120 derajat adalah kosinus 180 derajat dikurang berapa? 60. Dikurang berapa kak ini? Ini ada belajar kan? Kosinus positifnya ya. Kosinus positifnya di kuadran 14. 2 dan 3-nya, 2-nya min. Enak. Jadi ini sama dengan min kosinus 60. Berarti berapa? Min setengah. Enak. Jadi min setengah. Oh, sorry. Min setengah tambah 1. Berapa? Ini kan 1 ditambah min setengah. 1 kurang setengah. 1 kurang setengah. Setengah. Sudah 180 derajat. Berapa? 180 min 1 ya. Kosinus 80 min 1. 1 tambah min 1, 0. Baliknya. Nah, kalau kita gambarkan. Nah, ini. Kalau kita gambarkan. Ya harusnya pakai apa namanya itu? Pakai jangka ya. Kita panjang. Misalnya ini panjangnya 2 tadi ya. 1, 2. 0, 1, 2. Terus ini 1. 1,5. Ada 1,5 ya. Oke. Kita lihat cos 0, 2. Betul nggak? Di sini ya. Kasih bulat ya. Sini. Benar ya. Ini theta ya. Ini theta nih. Jadi kalau sudutnya 0 derajat, 2. Ya kan? Dari 2. Kalau 60 derajat tuh gimana? Kalau ini dibagi apa? Dibagi 3. Betul nggak? 60 ini kan? Enak. Ini 30 bawah nih. Nah, sudutnya berapa? 60 derajat, panjangnya 1,5. Nah, ini 2 sini. 1,5 di sini enggak? 1,5. Ini 1,5 agak. Berarti letaknya di mana? Di sini kan? Halo. Ini sudutnya 60 derajat. Garisnya ini kan. Nih, ini dia nih. Ya. Kemudian berapa? 90 derajat. Hasilnya berapa? 1. Nah, di sini dia. Mungkin titiknya gambar nanti. Oke. Kemudian waktu dia 120 derajat. Nah, ini juga dibagi 3 sudutnya. 120 itu berapa? 90 tambah 30 ya? 120 sama dengan 90 tambah 30. Berarti di sini ini. Gambar ini ya. Ya. Panjangnya berapa? Waktu sudut 120 setengah. Setengah itu di sini ya. Setengah. Berarti di sini kan di titik. Enak. Terus kalau dia 180 0. Nah, mungkin saya kasih warnanya lain ya. Supaya hitam semua bingung tadi. Kasih warna lain. Titik. Kenapa ya? Hijau. Hijau faktua. Oke. Ya, ini tadi ya, hijau. Ini dia kan. Nah, ini bayangannya sama. Jadi ini setengah, ini juga setengah sini. Di sini juga setengah dia. Apa? Sorry, ini lengkung. Ini juga ada di sini. Sini ada 1. Sorry, ini 1. Sini juga ada setengah. Ya, sehingga. Terus ini 1,5.
Ini satu ya, 2 saya 2. Ini berapa nih? Ini 1 turun ke sini. Ini ada ya, sorry. Yang ini 1,5. Kalau ini 2, ini adalah 2, maka 1,5 di sini ya, dibagi 2 lagi, 1,5. 1,5, 1,5. Nih. Cerminnya nih, ya ini 1,5 di sini, hijau, ini. Terus, kalau kita gambarkan gimana tuh? Ini pasti grafiknya gini kan? Grafiknya melengkung. Melengkung ya. Harusnya gitu ya. 1,5. Oh ini melengkung ke sini nih. Ini melengkung gini, ini melengkung gini. Sebenarnya bagusnya seperti itu. Jadi modelnya gini, ini yang bagusnya gini. Betul-betul seperti apa? Si jantung hati tadi ya. Ini ada melengkung lagi sini. Nah, gitu. Kira-kira gambar tahu ya maksudnya ya? Gambarnya seperti itu ya. Untuk tahu aja ya. Baik, sampai sini jelas sekarang. Jadi panjangnya. Sekarang sebentar lagi kita belajar luas. Bagaimana mengapa luasnya itu adalah tengah tengah R kuadrat D theta ya. Tengah. Gendut bagus. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi gambar yang manisnya gini ya. Gambarnya mungkin tidak pas ukurannya itu ya. Kalau gambar yang bagus ini seperti ini. Ya. Jelas sampai sini? Nah, kalau ini adalah keliling dari kardioda, kardiot ya, kardiot dari jantung. Bagaimana mencari luasnya? Nah, untuk cari luasnya, dasarnya ini. Buat sini nggak ketemu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini mencari panjang kurva ya. Oke, nanti jumpa lagi luas kardiotnya banyak hitungnya. Kalau salah setengah integral R kuadrat D theta. Yang salah ya. Nanti. Ya, baik. Kalau sudah, soalnya nanti pasti bertemu, itu pasti bertemu. Nah ini kalau saya lihat yang harusnya minggu ini, ceritanya adalah sequence series and power series. Itu kan di kalkul 1, jadi saya lewat ya. Kemudian masih yang ke-6 juga sama. Sesi ke-7-nya, masih sama juga. 8. Jadi kayak ngulang itu ya. Jadi kalau ulang lagi kan sia-sia ya ilmunya. Ya. Padahal di belakangnya padat sekali saya lihat. Ya. Ada yang
cukup berat, yaitu 3 teorema divergensi atau Gauss, teorema Stokes, terakhir teorema Green seperti keluar. Ya. Jalannya sama, masih deret. Dulu vektor. Vektor and the geometry of space. Nah, ini baru lain. Oke. Jadi yang sama dengan kalkulus 1 saya tidak ulang lagi ya. Sia-sia aja nanti. Padahal yang tak butuh yang belakangnya itu nanti double integral dan triple integral. Double integral gunanya untuk apa? Menghitung luas bidang datar, bisa menghitung volume benda. Triple juga bisa menghitung volume. Ada dua cara ya. Oke. Nah, ini vektor yang justru ini yang sudah sesi ke-10 baru saya ketemu nih. Sesi ke-10-nya vektor and the geometry of space. Jadi vektor dan geometri di dalam ruangan ya, dalam ruang misalnya. Baik. Saya lihat ke Anda supaya mana tuh? Ini main 2 nih ya. Baru tadi saya ambilnya di apa? Screen, berarti apapun yang muncul screen itu harus terekam ya. Oke. Saya masuk ke komputernya. Ini sudah masuk sesi season 10, sesi ke-10 ya. Jadi yang banyak tuh tadi apa tentang deret konvergen divergen sampai power series itu kita lewat saja. Karena sudah pelajari. Ya, ini vector and the geometry of space ya. Terus kita pakai ini tidak terekam ya. Oh iya ya. Sorry. Kalau itu ya harus di sini ya. Berarti saya harus tetap di sini. Ya benar. Dulu saya balik lagi. Tidak terekam itu. Lain media ya. Nah ini bukunya Stewart. Stewart itu yang sebetulnya Evan Calculus ya. Evan Calculus tetapi yang Evan Calculus ya. Calculus lanjut sama nih. Oke. Topiknya 3-dimension coordinate system. 3-dimension coordinate system. Nah ini sedikit untuk 3 dimensi ya. Yang bawah itu apa tuh? Itu yang apa? Teori Lorentz. Ya nak? Yang tangan. Ini artinya arahnya apa nih? Arahnya berlawan arjerum enggak? Ini nih. Ini yang jari yang banyak ini ya, bukan empu ini. Nah, ini sebut apa? Berlawanan itu positif. Menurut berlawanan arjerum jam tegak lurus ke atas. Di fisika terkenal dengan teori Lorentz. Ada kan? Terus yang di aljabar linier itu namanya aturan tangan kanan. Kalau tangan kiri apa? Ini menurut arah jarum jam. Arah jam begini ya. Menurut arah jarum jam ya tegak lurus atau ini. Kita balik ya begini. Ya. Kalau menurut arah jarum jam gitu ya. Dia tegak lurus ke bawah. Anda tak pernah tahu botol obat yang jual di gelodok tuh, obat Cina. Ya, itu pakai prop. Bukan pakai seperti minum Coca-Cola gitu, enggak ya. Paham maksudnya? Pakai prop dari gabus, ada kan?
Pernah lihat enggak? Dari gabus harusnya nonjol kan supaya bisa dicabut. Nah, ternyata rata dengan mulut botol. Bagaimana cara mengeluarkan prop botolnya? Hah? Cabutnya gimana? Ini udah rata. Tusuknya los lagi. Nah, dia pakai pembuka botol model lama itu ada modelnya kawatnya adalah model spiral. Ada kan? Ada spiral. Tegak lurus, diputar menurut arah jarum jam, betul nggak? Diputar menurut arah jam, masuk setengah, tarik. Tapi kalau Anda pakai paku itu lepas. Coba ini, ya. Nah, itu disebut aturan gabus. Nah, mengapa dinamakan aturan gabus? Karena ada gabusnya itu. Ya. Jelas ya? Itu istilah-istilahnya yang harus tahu. Ini saya nggak tahu, Anda selama ini sudah dapat vektor tentang itu A cross B, B cross A, sudah ya? Dulu saya terangkan juga, enggak ya? Aljabar dapat ya? Seperti ini juga, overlapping ya. Ya udah, enggak apa-apa. Oke ya, itu sebetulnya masuknya ceritanya itu. Nah ini, nah ruangan ini sebetulnya di SMA Anda pernah belajar mata pelajaran menggambar, gambar perspektif namanya. Bahwa ruangan itu terbagi atas berapa ruangan di alam semesta ini. Kelas ini contohnya nih, ya kelas ini kan 1, belakangnya 2, belakang lagi 3, belakang sini 4. Kita enggak ada 4 kan? Kita bagi 4. Itu di bawah, ini kebetulan di bawah ya. Kalau Anda berada di atas, ini di bawah kan? Di atas 4, di bawah 4. Berapa? 8. Maka mengapa namanya itu disebut oktans. Oktan pertama, oktan kedua, oktan sampai oktan ke-8. Ya, nak? Di ruangan itu di dalam gambar perspektif itu dibagi atas 8 ruangan. Bisa bayangkan enggak? Di atasnya misalnya ada 4 ruangan, di bawah ada 4 ruangan. Jadi semuanya berapa? 8 kan? Ya, 8 ruangan. Maka disebut oktav. Oktav itu 8 tadi. Oktan gitu. Ya. Oke. Nah, ini gambar proyeksinya. Saya ini enggak terlalu ini. Oke. Nah, ini mengarah ke ini nanti menghitung volume, ya, menghitung volume atau luas volume benda 3 dimensi. Jadi Anda merancang suatu desain ya, desain atau merancang suatu benda yang berada di dalam ruang, ya. Saya umpamakan di lantai ini ada lingkaran, ya. Apabila lingkaran itu saya naik ke atas, ini sedikit ada apa namanya, membayangkan. Paham ya? Ini lingkaran, kemudian saya naik ke atas. Jadi apa? Ini bukan sulap ya. Ini lingkaran. Lingkaran ini kalau saya naik ke atas, kan jadi bidang ya. Bidang bulat, lengkung, bidang naik ke atas. Jadi apa? Tabung kan? Silinder. Bisa bayangkan? Kalau di bawahnya segitiga naik ke atas, jadi apa? Prisma. Prismanya bisa prisma alasnya segitiga. Misalkan 7 sangka atau 4 segi pandang itu juga prisma, ya. Balok ya. Oke ya. Jadi bisa bayangkan itu. Nah, itu yang apa istilahnya? Belajar tentang ruangan ya. Bukan ruangan, ruang vektor ya. Jadi ini maksudnya apa nih? Anda tahu maksud itu? Yang A itu apa maksudnya? Halo? Ya, saya gambarkan. Jadi ini gini. Kalau 3 dimensi ya. Saya gambarkan sini. Kalau 3 dimensi,
3 dimensi. Hati-hati 3 dimensi ini jangan salah poros atau sumbu. Sumbu disebut juga poros. Poros atau sumbu X, Y, Z. Letaknya tuh arahnya seperti berlawanan macam X, Y, Z. Itu enggak? X, Y, Z. Nampak? Nah, kalau alasnya berbentuk lingkaran, lingkaran itu dalam gambar prospektif bentuknya lingkaran atau elips? Halo, kalau Anda lihat ini dari kacamata, Anda lihat kaleng, ya kaleng. Kalau lihat dari samping itu, kaleng itu alasnya berbentuk lingkaran atau berbentuk elips? Yang sebenarnya lingkaran sebenarnya. Perspektif, gambar perspektif kan pandangan mata kita kan. Waktu saudara lihat itu bentuknya apa? Lingkaran atau elips? Elips, ya. Ya enggak? Maka Anda lihat di sini ini saya ada ini, maka ini berbentuk elips ya. Jadi ini berbentuk elips. Ini kelihatan, ini juga. Ini belakang terputus ya. Ini kok enggak bisa tuh. Wah, aneh. Nah, ini naik Z-nya 3 ya kan? Tadi kita tahu sini X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1. Ini apanya nih? R kuadratnya kan? Kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat enggak? Kesamaan lingkaran, ya enggak? Alasnya bentuk lingkaran, berarti sini apa? R kuadratnya 1, berarti R-nya berapa? Akar 1. Akar 1 berapa? 1. Berarti dia jadiin 1 enggak? Ini min 1 ya enggak? Nah, kemudian kita tahu Z-nya 3. Ya. Z-nya 3. Artinya apa? Tingginya Z-nya 3. Ini 1, tingginya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini. Berarti gambarnya itu setinggi 3. Ya, atau ini ada lingkaran, tinggi lantai dari ke langit-langit itu tinggi 3 meter. Lengkap ya? Nah, lingkaran tadi saya naikkan, jadilah silinder atau tabung. Ya, nah? Yang tingginya 3 meter. Nah, jadi kalau kita gambarkan, gambar sketsanya gitu enggak? Sorry. Pakai warna hijau ya. Jadi ini dia. Sini ini juga. Nah, sini lingkaran lagi kan. Ini kelihatan lingkarannya. Nah, ini Z ya, ini sumbu Z nih. Nah, yang ini yang Z sama dengan 3 tuh ini. Bidang ini ya. Sorry. Saya kasih warna kuning. Nah, yang warna kuning ini. Ini yang Z sama dengan 3 tadi. Paham Mas ya? Z sama 3 tuh bukan sepotong di Z3 tuh luas seperti ini. Langit-langit ini setinggi 3 meter. Berarti Z ini, langit-langit ini adalah bidang Z sama dengan 3. Paham Mas ya? Nangkap enggak Mas ya? Z sama dengan 3 tuh lantai ini ada alas ya, alas bidang XOY atau XY itu disebut. Naik ke atas setinggi 3 meter itu misalnya. Nah, bidang ini. Tapi karena lingkaran tadi saya naikkan jadi tabung. Tabung atasnya tabung tingginya 3 meter. Berarti bidang atasnya adalah Z sama 3. Itu maksudnya. Sudah bisa nangkap maksudnya? Belum ya? Nah, itu tadi yang tadi, oh ya, tadi belum di share ya. Kita share-nya kan ke, stop share. Share-nya itu ke semua ya, semua yang ada di screen, betul nggak? Berarti di screen masuk, terus yang tadi saya hilang. Ini tadi ya. Jadi yang ini adalah
alasnya berbentuk lingkaran, ya. Sebetulnya ini bukan alas, misalnya ini adalah bentuk bendanya silinder atau tabung yang pusatnya 0,0, dia jari 1. Ya, pusatnya 0,0, dia jari 1. Dan tinggi tabung itu adalah Z1/3. Itu tadi. Anggap ya. Kalau ini lain artinya ini kecil sama dengan 1 artinya dari tabung itu ke dalam. Jadi yang ya, kemudian tingginya dari 2 sampai 4. Nah, berarti alasnya naik 2 baru tinggi 4. Itu maksudnya. Jadi bawahnya kosong. Paham nggak? Seperti tadi silinder ini. Seperti ini, ya, tingginya 2 sini. Ini alasnya, nanti naiknya setinggi 4. 2 sampai 4. 2 sampai 4 berarti tinggi 2 ya. Enak. Kalau antara 2 dan 4, Z antara 2 dan 4 berarti tinggi tabungnya berapa? 2 sampai 4. 4 kurang 2, 2 kan? Berarti tinggi 2 meter. Cuma alasnya berada di atas lantainya sejauh 2 juga ya. 0 sampai 2 ya. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, kita teruskan. Ya ini yang masalah ruangan. Nah, ini distance formula in 3 dimension. Ini tahu maksudnya? Halo, jarak P1 ke P2 ya. Jadi misalnya kalau saya gambarkan 3 dimensi, saya gambarkan 3 dimensi. Ini X, Y, Z. Saya sini ada P1 sini. Ini P1, X1, Y1, Z1. Ya. Sini ada titik P2, X2, Y2, Z2. Nah, berapa panjang garis yang menghubungkan titik P1 ke P2? Paham maksudnya? Itunya. Jadi seperti Anda belajar kalau 2 dimensi, titik P1-nya X1, Y1, titik P2-nya X2, Y2. Biasanya berapa panjang garis P1, P2-nya? Akar dari X2 kurang X1 kurang kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Betul nggak gitu? Halo? Itu 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya sama aja, cuma nambah ekspansi ya. Jadi panjang P1, P2 ini harusnya begitu ya. Ini kan sebetulnya seperti panjang vektor. Ya nak? Panjang ini ya saya kasih panas ya. Ini sama dengan akar dari itu kan? Akar dari apa? Halo? Akar dari apa? X2 kurang X1 kurung kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kurung kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kurung kuadrat. Kan gitu. Ada yang kurang jelas? Tahu ya? Jadi kalau Z-nya saya buang, ini saya buang, ini yang 2 dimensi. 2 dimension. Ini 3 dimension. Tambah ekspansi. Paham? Ya, ini ruang 3 dimensi. Itu maksudnya tadi itu kalau kita lihat dari apa ya? Formulanya. Ya, berapa jarak dari P1 ke P2 itu sama panjang garis yang menghubungkan P1 dengan P2. Ya. Oke. Kemudian nah ini contoh. Ini contoh. Jelas ya. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Nah, tadi.
Jadi di sini ya, the distance from the point. Jadi dari titik P ke 2,-17 to, menuju ya, to the point, menuju ke titik yang lain, yaitu the point Q 1 minus 3 pi. Jadi 3 dimensi. Nah, berapa panjang PQ? Yang ini adalah apa? Titik P ini kita namakan X1, Y1, Z1. Titik Q adalah X2, Y2, Z2. Betul nggak? Nah, berapa panjang? Ya, tanya kan. Berapakah panjang PQ? Soalnya gitu ya. Panjang garis PQ itu berapa? Maka panjang garis PQ adalah akar, gitu kan? Panjang. Apa sini? X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kurung kuadrat. Sehingga panjang PQ sama dengan berapa? Akar dari, nah X2-nya berapa? 1 dikurang X1-nya berapa? 2 kan? Kurung kuadrat. Ditambah Y2-nya min 3 dikurang min 1. Hati-hati nih. Dikurang min 1. Ya. Kemudian kuadrat ditambah Z2-nya 5 dikurang Z1-nya 7 kurung kuadrat. Hasilnya berapa? Maka panjang garis PQ atau jarak jarak P ke Q itu mereka distance ya. Akar dari apa? Ini yang jadinya apa? 1/2 min 1 pangkat 2 ditambah ini min kali min plus ya. Min 3 tambah 1 berapa? Min 2 ya. Min 2 pangkat 2 terus 5 kurang 7 min 2 pangkat 2. Jadi hasilnya jadi panjang PQ adalah akar dari min 1 kuadrat 1 min 2 pangkat 2 jadi plus 4 sama yang sebelah juga 4. Hasilnya berapa? Akar dari 9. Hasilnya jelas gitu ya. Dan saya ini ya hampir sama dengan 2 dimensi. Mirip ya. Oke. Saya teruskan. Ada pertanyaan dulu nih. Ini nanti saya kasih. Ini save dulu. Takutnya apa? Ada pertanyaan dulu Mas ini? Halo. Yang belakang? Any question? Oke. Kalau tidak ada kita kembali lagi. Ya. Kita kembali lagi. Nah. Kalau ini apa nih? Sebetulnya kalau pusat bolanya itu adalah HKL, kemudian titik P itu berada permukaan bola. Sebetulnya CP itu apa? Jajarina. Halo. C itu adalah pusat bola. Nampak enggak? Agak-agak buram ya. Pusat bola. Kemudian P itu adalah titik yang salah satu titik yang ada di permukaan bola. Jadi kalau pusat bola dihubung ke salah satu di permukaan bolanya titiknya sembarangan, itu adalah merupakan jari-jari bola, betul nggak? Sama namanya tadi rumusnya. Sama ya. Ya kan? Oke. Itu maksudnya. Jelas ya. Jadi persamaan ini kalau pusatnya adalah HKL, maka persamaan bolanya apa? Dalam 3 dimensi. Kalau pusatnya O 0,0, ini ya. Ini. Ini bola ya. Bola
pusatnya 0,0,0 dan jari-jari sama dengan R misalnya. Maka persamaan bolanya apa? Persamaan bola apa? Halo? X kuadrat. Kan sebetulnya X kurang 0 itu sebetulnya tuh. X kurang 0 pangkat 2. Ini kan X1, Y1, Z1 betul enggak? Ya, X kurang 0 pangkat 2 tambah Y kurang 0 pangkat 2 ditambah Z kurang 0 pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Sehingga ini Anda kenalnya S kuadrat, Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Betul enggak ini persamaan bola yang umum Anda kenal ini kan? Halo? Benar ini persamaan bola? Oke. Sekarang dia kasih tahu bola ya. Pusatnya adalah HKL. Dan jari-jari R. Benar. Tadi kita lihat mana. Benar ya, jari-jarinya R. Nah, maka persamaan bolanya apa? Persamaan bola sama dengan apa? X dikurang ini X1, Y1, Z1 ya enggak? Dikurang X1-nya H kurung kuadrat ya enggak? Ditambah Y dikurang Y1-nya K kurung kuadrat ditambah Z dikurang ya, Z dikurang L kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan bola pusatnya HKL, H,K, L, dan jari-jarinya R. Jelas? Ya. Ini saya rasa kan enggak terlalu sulit ya. Ya, biasa aja nih. Oke. Kita balik lagi ini. Ambil ini. Kita masuk sini. Nah, berikutnya. When equation is space. Oh, ini. Darilah persamaan yang pusatnya diketahui 3,-1,6 dan melalui titik ini. Nah, ini sama yang tadi juga kan? Halo? Sama enggak? Jadi cari persamaan yang pusatnya 3,-1 space dari pusatnya 3,-1,6 dan melalui titik 523. Sama kan jaraknya. Berapakah jarak titik pusat ke titik yang dilaluinya tadi? Sama rumusnya itu juga ya. Bisa ya? Nah, ini adalah apa nih? Persamaan equation of sphere. And find its center and radius. Nah, kalau kita kasih tahu ini, ya, bagaimana saudara cari pusat dan jari-jarinya? Halo. Tahu nggak maksudnya? Jadi diketahui seperti halnya mungkin ya. Saya tunjukkan ya yang 2 dimensi dulu. Aduh. Di 2 dimensi ya, 2 dimensi. Secara umum persamaan lingkarannya apa? Persamaan lingkaran apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Betul nggak? Ini pelajaran di SMA. Ya? Berapa pusat lingkarannya? Min setengah A, min setengah B. Betul nggak? Ingat? Berapa jari-jarinya? Akar dari apa? Seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat min C kalau salah. Halo? Masih ingat nggak? Seperempat A kuadrat itu asal dari min setengah A kurung kuadrat. Min setengah A kurung kuadrat kan seperempat A kuadrat. Tambah min setengah B kurung kuadrat di seperempat B kuadrat dikurang C. Nah sekarang
dia kasih tahu kesamaannya adalah ini. Ini three dimension, 3 dimensi ya. 3 dimensi. Di 3 dimensi dikasih tahu persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 4X kurang 6Y tambah 2Z tambah 6 sama dengan 0. Tentukanlah pusat dan jari-jarinya. Sebetulnya persamaan lingkaran nih. Caranya gimana? Ya kumpulkan ya si X sendiri, si Y sendiri, si Z sendiri. Nanti angkanya itu yang negatifnya pindahkan dari positif di ruang kanan itu jadi R. Oke, kita lihat ya. Yang mana ada X-nya? X kuadrat 4X. Ada angka kan? Nah, kita salin dulu ya. Jadi X kuadrat tambah 4X. Kan gitu kan? Kita kumpulkan ya. Yang Y mana? Y adalah ini. Y. Ya, oke. Kita tambah Y. Sini apa? Y kuadrat kurang 6Y. Yang Z. Nah, Z ini. Itu apa? Z-nya Z kuadrat min tambah 2Z. Ya enggak? Tambah 6 sama dengan 0. Kan gitu. Halo? Tahu maksudnya? Nah, Anda masih ingat enggak? Kuadrat murni. Kuadrat murni apa namanya? Koefisien. Nah, kalau X, koefisien X dibagi 2 dikurung kuadrat. Supaya menjadi kuadrat murni. Supaya menjadi sepertinya X tambah berapa kurung kuadrat. Kan gitu kan? Rumusnya ini X kuadrat ditambah 4X ditambah berapa supaya menjadi kuadratnya. Itu rumusnya sini adalah koefisien X dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa tuh? Koefisien X-nya berapa? Plus 4 ya. 4 dibagi 2 dikurung kuadrat berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti ini tambah 4. Enak. Di sini apa? Di sini sama dengan 4. Betul enggak? Kan 4-nya tadi di kiri enggak ada. Karena diadakan tambah 4. Kanan harus tambah 4 juga enggak? Sebab 4 kurang 4, 0. Kan gitu. Balance. Oke ya. Kurung. Oke. Ini paham nggak sini dulu? Halo. Ini tadi, ini ada 0 tadi ya. Ini kan awalnya tadi ada 0. Karena ini ada tambah 4. Sini tambah 4 enggak? Halo? 4 kiri, 4 kanan. Oke. Sekarang ini lihat lagi. Y. Y kuadrat kurang 6Y. Ini juga. Apa? Ini 4 tadi ya. Koefisien. Koefisien Y dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa tuh? Koefisien Y berapa sini? Ini koefisien X tadi 4. Plus 4. Ini min 6. Min 6 dibagi 2 dikurangi berapa? Min 3. Min 3 kuadrat berapa? 9. Berarti ini tambah 9. Sini tambah 9 enggak? Kiri tambah 9. Kanan juga tambah 9. Oke. Dan Z lagi. Z berapa? Z kuadrat tambah 2Z. Nah, ini. Koefisien. Sama ya. Koefisien Z dibagi 2 dikurung kuadrat berapa? Koefisien Z-nya berapa sih? Plus 2. Plus 2 dibagi 2 dikuadratkan berapa tuh? 1 kuadrat 1 ya nak? 1 kuadrat sama dengan 1. Ini 9. Ini 4. Ini 1 ya. Berarti ini tambah 1. Ya nak? Sini juga tambah 1 enggak? Kemudian 6 ini gimana 6 nih ceritanya? Pindah aja. Kurang 6. Ya nak? Baik, sebelah kirinya enggak ada angka lagi. Oke, sampai sini jelas? Nah, dari sini ini jadi kuadrat berapa nih? X. Asalnya X ini tambah. 4 itu berapa kuadrat? 2. Pangkat 2. Betul enggak? Halo. Ini menguraikan apa segitiga Pascal. 1, 2, 1. Isi kan enggak? Terus ini semua segi Pascal. Y kuadrat min 6Y tambah 9 bisa asalnya Y kuadrat Y. Ini ada min. 9 itu berapa kuadrat? 3. Pangkat 2. Kan gitu. 2 pangkat 2. Betul enggak? Kuadrat pertama Y kuadrat 2 kalinya. 2 kali Y kali min 3 min 6Y tambah min 3 kurung kuadrat 9. Cocok nggak? Halo? Z juga sama. Ini apa? Awalnya Z ditambah tengah-tengahnya. Terus 1 ini awalnya 1 kuadrat.
Sama dengan, coba jumlahkan berapa nih? 9 tambah 1, 10. 10 tambah 4, 14. 14 kurang 6, berapa tuh? Hah? 8 ya? 8 itu berarti dari akal 8. Ya enggak? Betul. Nah ini, pusatnya berapa? Pusatnya adalah ini, ini sama dengan berapa nih? X tambah 2 sama dengan 0. Itu hitung ya, X tambah 2 sama 0, X sama dengan min 2, betul enggak? Ini, Y kurang 3 sama dengan 0, Y sama dengan 3 enggak? Z tambah 1 sama 0, Z sama dengan min 1 enggak? Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Hah? Halo? Maka dapatlah pusatnya dan jari-jarinya berapa? Atau R-nya. Jarinya adalah R sama dengan, ini R korat nih. R korat 8, berarti R berapa? Akar 8. Akar 8, 2 akar 2 enggak? 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat, akar 2 pangkat 3, 2 akar 2. Jadi pusatnya. Jadi pusatnya adalah P min 2,3, min 1. Jari-jarinya adalah 2 akar 2. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Sebetulnya yang 2 dimensi juga sama caranya. Ya. Oke, itu yang maksudnya. Sekarang waktunya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini saya cek dulu. Yang kita absen. Ya, saya absen ya. Sorry. Saya harus kembali. Tadi kita hari ini minggu ketiga, pertemuan kelima ya. Ya nak? Minggu ketiga, pertemuan kelima tadi. Jadi ini attendannya. Nah, ini input. Alicia Rahel Saputra. Wi-Fi. Artinya apa? Di sini yang ada tulisnya apa ya? Hilang. Windows Access Connection Fail, ya. Betul ya? Nggak bisa dia masuk ya? Oke. Kemudian pilih Alexander sama ya. Nggak bisa absen berarti ya Windows Access Connection Fail. Udah. Jadi semuanya hadir ya. Semua hadir. Save. Karena cuma 13 orang ya. Kembali dulu sengaja dikit juga tuh. 11 orang teman. Oke, ini kita ada session log juga materinya. Nah, materinya tidak sesuai lagi karena ini yang kita tadi apa materinya kita pelajari tadi panjang apa panjang kurva atau panjang busur ya, panjang busur dalam koordinat polar ya, yang r tadi itu akar r kuadrat tambah dr per d theta kurung kuadrat ya. Kemudian apa lagi berapanya kurva dan contoh hitungan ya, dan contoh. Nah, kemudian jarak 2 titik ya, jarak 2 titik. Nah, kemudian persamaan bola itu bola jadinya itu persamaan bola ya. Persamaan bola
dengan pusat ya bersama bola dalam 3 dimensi. Ya. Dalam 3 dimensi. Sudah. Oh, failed. Oh, saya lupa ini conteng nih. Ini kalau nggak diconteng nggak mau deh nih. Itu penyakit nih. Nah, baru sukses. Sukses ya. Session log sudah selesai. Oke. Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo? Ya, tadi yang ini sudah paham nggak? Ya. Tentunya yang kita cari itu kuadrat murni kan. Itu namanya kuadrat murni itu. Kalau mau tahu belakangnya angkanya berapa, saya x kuadrat nih. X kuadrat ditambah 4x tambah bilangan berapa supaya menjadi fungsi kuadrat. Yaitu koefisien x dibagi 2 kurung kuadrat. Y juga koefisien y bagi 2 kurung kuadrat. Z juga koefisien z dibagi 2 kurung kuadrat. Jelas ya? Nah, kalau ditambah kiri, kanan juga harus ditambah juga. Jadi balance ya. Supaya tidak berubah harganya. Paham? Ya. Oke. Saya minta Anda tuh belajar on time ya. Waktu kita tuh kan cuma 10 menit. Ini masih ada 4 menit. Jadi 14 menit Anda ya. Sekarang Anda boleh istirahat.